dengan ribuan definisi demokrasi, yang bisa disepakati adalah bahwa ada proses suksesi kekuasaan yang reguler, dengan mengambil suara rakyat. Mekanismenya beragam dan macam-macam. Tapi inilah yang kemudian kita sebut sebagai pemilihan umum. Jadi kalau pemilihan umumnya itu kualitasnya nggak oke, gitu ya, dan dia kemudian tidak menggambarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, ya berarti nggak ada demokrasinya, gitu kan. Menurut saya strongman kalau debatnya adalah presiden boleh intervensi nggak sih? Presiden boleh kampanye nggak sih? Cawe-cawe. Problemnya bukan cawe-cawenya menurut saya. Problemnya adalah pelanggaran konstitusi. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season 3 episode ke-24. 24. Kembali lagi bersama Di tahun gue. 2024. Di tahun 2024. Nah, tahun 2024 tahun apa? Tahun kabisat. Tahun pemilu. Tahun kabisat ya. Benar, tahun naga. Jadi ngomongin ini. Kita lagi udah mau Chinese New Year juga ya. Tapi ya kita di sini bersama gue lagi Ikhlas, dan juga ada Hafiz di sana dan Mas Sofwan. Dan kita kedatangan satu kawan yang sudah lama ini, satu kawan Hafiz ya. Satu kawan Hafiz. Yang mungkin udah lama off air juga nih. Tapi sekarang kembali mengudara. Ada Bang Rayes tuh. Apa kabar, Bang? Baik. Thank you nih diajak ke kontekstual. Akhirnya ketemu face to face. Berapa kali kita online ya? Kalau Bang Reyes sudah mulai ke kontekstual, artinya negara sudah genting. Udah perlu turun gunung lagi. Oke, nah jadi kayaknya udah ada bayangan dikit nih di podcast kali ini kita bakal bahas apa ya? Karena kan kita tadi menyinggung soal tahun pemilu nih, dan tahun pemilu kita akan memilih presiden dan wakil presiden baru. Nah, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe di YouTube Kontekstual, Spotify, dan juga follow sosial media kita di Instagram, Twitter, dan juga TikTok. X ya, bukan Twitter lagi. Oke. Jadi sebenarnya ada apa nih dengan Pilpres tahun ini, Fis? Yang belakangan ini rame gitu kan? Kayaknya bukan cuma dari kontestannya aja gitu. Pertanyaannya bukan ada apa, tapi ada mau apa? mulai dari mana? Oh, mulai dari mana? Oke. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Jadi banyak banget hal yang mungkin unprecedented kali ya buat di era pemilu, era reformasi ini ya. Ada yang umurnya baru, penurunan dari 40 ke 35. Ada yang diteruskan. Padahal umur tuh biasanya naik ya. Padahal tuh umurnya kalau naik. ulang tahun kan naik. Betul. Naik. Ada juga umur turun. Tapi bisa Ada diturunin, juga. Ada tergantung juga. pesanan. Oh, iya. Jadi tapi di luar itu juga kita ngelihat tiba-tiba ada program bansos yang lebih daripada era COVID. Nah, jadi apakah ini lebih penting daripada 2020? Iya. Nah, itu menjadi pertanyaan itu kan, karena ini menyangkut nggak cuma 3 paslon yang sedang berkontestasi, tapi juga presiden yang sedang menjabat. Ya, jadi pada 24 Januari lalu gitu ya, presiden kan bilang di Lanut Halim ya, kalau nggak salah ya, itu dia akan berpihak begitu kan. Tapi baru banget hari ini kayak dia tidak akan berkampanye katanya. Pakai baju apa? yang kok gue kalau lihat video itu malah jadi lihat kayak mau lagi itu gitu ya. Dulu kan ada fotonya mau yang lagi pakai Mau sih. iya. Mau apa? Oke. Mau. Iya, uncle. Uncle Joko. Ya, nah jadi itu kan menjadi suatu hal yang kemudian memantik banyak percakapan di publik gitu ya. Mungkin kayaknya nggak berlebihan kalau gue bilang ini unprecedented di era reformasi gitu ya. Presiden yang udah menjabat 2 periode kemudian berpihak langsung gitu dalam pemilu dengan mendukung salah satu kontestan gitu, paslon yang kita kayak udah sama-sama tahu ya, mana yang kemudian didukung oleh Pak Presiden Jokowi, yang kemudian juga menambah lagi dengan justifikasi ada motif pasal itu karena kita boleh ini presiden boleh berkampanye gitu dan lain sebagainya. Tapi kelas tadi kan lo bilang Ya. kalau presiden nggak mau kampanye. Iya. Kan mereka pilih 1 putaran. Besok udah masa tenang. Oh iya, udah masa tenang ya? kan Bener ya? Udah nggak Udah nggak boleh kampanye lagi. Mungkin sepede itu berarti. Betul. Ya kita mungkin bisa berprasangka positif lah ya. Iya, betul. Nah,
bagaimanapun juga ini kan menjadi suatu perkembangan yang menarik ya, yang salah satu justifikasi utamanya tuh distingsinya dari Presiden Jokowi bahwa ya kita kan bukan cuman saya kan juga bukan cuman pejabat publik gitu, tapi saya juga pejabat politik. Nah, kira-kira dengan distingsi itu gimana nih? Kita ke Mas Sofan dulu. Ya, sebenarnya kalau dibilang unprecedented enggak juga ya, karena SBY dulu juga sedikit banyak memberikan dukungan kepada partainya misalnya, dan waktu itu kan juga ada yang punya hubungan keluarga kan, besannya Hatta Rajasa. Hatta Rajasa, ya. Maju gitu ya. Jadi memang ada yang suka sekali berpasangan dengan yang ada hubungan keluarga dengan kekuasaan. Prabowo Hatta gitu ya. Orang Prabowo Gibran gitu. Jadi cuma kalau dulu mungkin skala yang kemudian dilakukan, skala intervensi dan yang lain-lainnya masih belum terlalu kelihatan sehingga tidak terlalu mengundang kekhawatiran yang luar biasa gitu. Jadi kalau dibilang unprecedented mungkin tidak gitu, tetapi skalanya yang kemudian membuat orang kemudian berpikir ada apa dengan demokrasi kita, terutama karena beberapa hal yang sudah diletakkan sebagai basis institusional berjalannya politik Indonesia, seperti saya sendiri misalnya secara personal mendukung siapa saja bisa nyalon presiden dan wakil presiden, nggak usah dikasih batasan umur gitu ya. Jadi tapi menjadi aneh misalnya ketika tuntutan lama soal macam-macam yang mempermasalahkan syarat presiden dan wakil presiden itu semuanya diproses lama dan ditolak, tiba-tiba ada tuntutan yang asal-usulnya nggak jelas tiba-tiba dikabulkan, dan setelah itu langsung ada konsekuensinya, misalnya yang memungkinkan satu orang dengan hubungan dengan si pembuat keputusan dan dengan kekuasaan tiba-tiba bisa maju misalnya. Nah ini kan membuat orang-orang bertanya-tanya gitu ya. Jadi menurut saya problemnya itu bukan presiden berpihak atau tidak gitu ya. Karena presiden berpihak mungkin dulu ya enggak sih si Pak SBY dulu tidak berpihak pada besannya sendiri gitu kan, pasti berpihak gitu ya. Dan mungkin ada juga gitu ya kan manfaat dari bansos. Bansos itu bukan kali ini saja. Iya betul. Meningkat ketika masa pemilu. Cek zaman SBY juga, BLT juga. Tetapi yang jadi studi kasus justru itu kan yang paling berhasil. Betul, tetapi memang kemudian mungkin skalanya yang kemudian berbeda gitu ya. Dan kalau menurut saya yang lebih concerning adalah soal tadi batas-batas institusional yang kita sama-sama letakkan supaya semua orang tahu cara mainnya. Ini loh, kita bersaing gitu di sini, tetapi ada batasan bersama. Nah kalau batasannya itu semuanya, kalau batasan ini nggak jelas lagi, kan aturan mainnya jadi nggak jelas lagi. Nanti kembali lagi ke hukum rimba lagi kan, Maid Isra. Jadi menurut saya strawman kalau debatnya adalah presiden boleh intervensi nggak sih, presiden boleh kampanye nggak sih? Problemnya bukan cawe-cawenya menurut saya. Problemnya adalah pelanggaran konstitusi. Jadi Bang Ray kan kemarin ngomong soal ikut Amerika nggak apa-apa. Tapi problemnya Obama kan tidak memobilisasi sumber daya negara untuk kemudian memenangkan calon dari partainya gitu. Jadi menurut saya yang rame-rame soal presiden boleh kampanye atau enggak, apakah kemudian pasal dalam undang-undang pemilu ya, pasal 299 dan 281 itu penafsirannya seperti apa? Apakah cuma boleh kampanye kalau presiden ikut jadi kandidat atau enggak? Itu jadi perdebatan juga. Itu secondary. Yang lebih primer adalah boleh kampanye atau tidak. Ada batasan kelembagaan yang harus jelas bahwa presiden tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan negara untuk memenangkan yang didukung gitu. Kampanye boleh, tapi misalnya pakai tentara boleh nggak? Pakai polisi boleh nggak?
Nggak boleh kan? Nggak boleh dong. Itu harus clear. Iya. Gitu. Itu ada nenek-nenek teriak-teriak di GBK loh mas, gara-gara itu mas. Apa? Siapa itu? Saya tidak takut pada TNI, Oh. saya tidak takut pada polisi. Nenek. Aduh. Solid. Oke. Nanti Hafiz ini lawan Hafiz solid. Gue baru nangkep loh. Benar. Oke. Baru beberapa hari yang lalu loh. Solid. Solid. Bahaya nih. Dan menyinggung di awal. Oke. Kan dia sekarang jadi oposisi. Oh iya, ya tetap bahaya ke depannya itu kan. Sejak digital. Tapi ya tadi udah satu penjelasan yang cukup nuans dari Sofwan ya. Tapi masih banyak lagi untuk digali ini dan tadi udah disinggung dikit nih. Kira-kira dari Bang Ray gimana sebenarnya berarti kita harus all out US modelnya atau gimana kira-kira di Indonesia? Saya mau mengutip Pak Prabowo kemarin. Saya kira saya setuju. Saya setuju. Enggak, tapi gini, kalau gue setuju 100% sih yang Mas Sofwan bilang. The problem bukan kampanyenya. Makanya waktu itu gue juga bilang kayak nggak ada salahnya presiden berkampanye. Bahkan menurut gue seharusnya memang seorang presiden ketika dia udah nggak bisa maju lagi pun harusnya dia mendukung dong siapa yang kira-kira Melanjutkannya. paling bisa melanjutkan legacy dia yang memang gue punya visi tapi belum kelar waktunya. Kira-kira siapa di antara paslon-paslon berikutnya yang mau melanjutkan. Biasanya itu yang satu partai gitu kan. Makanya kalau di Amerika mungkin biasanya kan Obama dia pasti dukung Hillary gitu kan karena satu partai. Cuman nggak harus juga gitu kalau gue ngeliatnya. Tapi yang paling penting adalah gimana memastikan rambu-rambunya, gimana memastikan dia tidak menyalahgunakan kekuasaan dia untuk melakukan dukungan itu. Dan itu nggak hanya ketika termnya udah habis, term 2 kali gitu. Termasuk juga pada saat re-election kan. Kayak kenapa orang mempermasalahkan misalnya Pak Jokowi mau ikut berkampanye walaupun nggak jadi ya. Tapi nggak ada yang pernah mempermasalahkan waktu re-election kok boleh-boleh aja. Ya emang boleh lah gitu. Jadi it doesn't matter, yang lebih penting justru gimana memastikan nggak boleh ada sumber daya negara digunakan. Kalau di Amerika kan clear ya, dana kampanye tuh harus dilaporkan gitu kan. Bahkan misalnya Hillary waktu itu naik Air Force One bareng Obama itu ada tim kampanye Hillary itu harus mereimburse negara gitu kan atas penggunaan Air Force One itu gitu. Nah kalau di sini kan ya ini kita belum bicara dana kampanye seperti apa segala macam. Dana kampanye kan ada yang 180.000 kan. Bikin apa? Gimana tuh? Baliho satu kagak jadi. Ya jadi pokoknya intinya sama sih, persis sepakat bahwa masalahnya bukan di dia boleh ikut berkampanye atau enggak, malah menurut gue baiknya kampanye dong. Dia siapa nih kira-kira yang bisa lanjut, kalau lu suka gue lu pilih siapa, harusnya boleh-boleh aja, tapi jangan menggunakan aparatus negara gitu. Tapi model di Amerika itu bisa jalan karena kelembagaan demokrasinya udah jalan kan. Jadi udah clear ketika presiden kampanye orang bisa membedakan dia sebagai presiden, sebagai individu dan dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang kemudian punya kewenangan menggerakkan institusi negara gitu. Jadi alat-alat negara juga tidak menyebut misalnya yang didukung itu sebagai putra mahkota ya kan. Nah ini kan kalau kemudian secara sosial ya, secara kelembagaan itunya masih belum jelas, ya gue memahami concern kenapa orang berharap misalnya tidak ada cawe-cawe tadi karena kemudian misalnya walaupun tidak ada perintah eksplisit ya kan kalau Raja Jawa begitu ya, nggak perlu perintah eksplisit gitu ya. Gerak Jadi sendiri semua itu. cuma saya nggak begitu gitu kan. Tapi orang kemudian menafsirkan high context communication itu dengan langkah-langkah yang kemudian menggunakan sumber daya negara misalnya. Nah ini kan yang harus dijaga. Maka menurut gue yang penting justru pelajaran dari sini adalah kita meletakkan rambu-rambu kelembagaan gitu ya untuk itu. Jadi bagaimana ketika masa kampanye misalnya apa yang boleh dipakai, apa yang nggak boleh dipakai. Bagaimana kemudian pelaporan kampanye itu lebih baik dan seterusnya. Nah ini harus dibangun setelah ini. Kalau demokrasi kita masih bahaya nih.
Kalau mungkin gue make some more useful distinction lah. Berarti tadi misalnya gimana kan setuju nih, setuju aja di awal. Ini saya mau tiba lagi setuju, tapi saya mohon izin menambahkan. Gitu kan modelnya. Nah, berarti jadi tadi kan ngomongnya perandaian sistem yang ideal di Indonesia kan. Presiden harusnya boleh-boleh aja berpihak, tapi rambu-rambunya jelas. Nah, tapi kalau kita ngomong spesifik Presiden Jokowi gitu ya sekarang, nah berarti apakah nggak apa-apa juga sebenarnya berpihak, atau maksudnya kan we can say that dia mengeksploitasi kelemahan di sistem gitu kan, karena nggak jelas definisinya dan nggak ada sanksinya segala macam gitu, maka kemudian bisa berpihak dan memobilisasi negara gitu in a way. Ya, gue sebenarnya nggak pengen komentar langsung ke judgement itu ya, karena kalau judgement itu kita membutuhkan bukti-bukti dan indikator-indikator yang jelas gitu kayak kan. Bawaslu ini ngomongnya masih PNS. yang ingin gue sampaikan adalah ya memang ruang untuk abuse of power itu besar sekali, dan indikasi-indikasi itu memang muncul ya concern di lapangan. Makanya kemudian kita menyaksikan misalnya ya banyak yang mengingatkan gitu ya, ya guru besar dari 30 universitas mengingatkan ya walaupun ada yang bilang juga itu dimobilisasi gitu ya. Ya mungkin ada juga gitu, tetapi kita nggak boleh naif politik, tapi saya kira nggak bisa juga memobilisasi serentak dengan orang yang sangat beragam semacam itu. Tapi anyway, concern-nya valid bahwa ada kekhawatiran lembaga negara itu digunakan untuk terlibat secara tidak adil dalam proses elektoral yang seharusnya itu dipastikan untuk memastikan bahwa suara masyarakat, suara rakyat itu benaran didengar. Karena dengan ribuan definisi demokrasi, yang bisa disepakati adalah bahwa ada proses suksesi kekuasaan yang reguler dengan mengambil suara rakyat. Mekanismenya beragam dan macam-macam. Tapi inilah yang kemudian kita sebut sebagai pemilihan umum. Jadi kalau pemilihan umumnya itu kualitasnya nggak oke gitu ya, dan dia kemudian tidak menggambarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, ya berarti nggak ada demokrasinya gitu kan, sesimpel itu. Jadi yang kemudian membedakan sebuah negara itu demokratis atau tidak, pembeda utamanya adalah bagaimana pemilunya dilakukan, bagaimana integritas pemilunya gitu ya. Makanya bisa jadi ada pemilu tapi dia bukan demokrasi, dia misalnya electoral authoritarianism gitu ya, authoritarianisme yang elektoral misalnya, pemilunya ya formalitas gitu kan. Dan ini kan yang terjadi di banyak negara gitu ya. Kalau Mesir gitu ya, sampai 90% milih Asisi gitu ya misalnya. Contoh yang bagus Mesir. Iya. Aman sekali. Iya, atau Myanmar kan. Zaman junta militer. Dia tuh zaman Orde Baru yang paling dekat dengan kita misalnya. Jadi dia elektoral, ada pemilu kemudian dikampanyekan sebagai pesta demokrasi Pancasila. Kalian ingat lagu ya? Gak ada. Ingat ring gitu ya. Oh, iya. Jadi tetapi dia tidak berjalan secara fungsional sebagai mekanisme untuk mendapatkan suara rakyat itu maunya apa. Mungkin aku lebih mau nanya idealnya tuh harusnya gimana ya, karena kita ada Bawaslu misalnya, dan ada harusnya kan yang gue bayangkan ada mekanisme di mana tim yang lain atau masyarakat bisa melaporkan ini kayaknya pelanggaran nih gitu. Oh ini kok bansosnya ada mukanya siapa misalnya, kayak gitu ya. Kayak gitu kan suatu pelanggaran misalnya, tapi apa memangnya yang bisa dilakukan gitu, hukumannya apa sih? Denda kan ya enggak. Pelanggaran terberat. Pelanggaran sanksi terberat. Iya, kayak sanksi apa sih yang mungkin bisa menjadi deterrent untuk
tidak keluar dari jalur-jalurnya gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu juga sih jawabannya. Kalau di pemilihan BEM universitas aja didiskualifikasi. Waduh, universitas mana itu? Ya. Nggak tahu sih, tapi memang ngeliatnya kan gitu. Oh, ada pelanggaran ini, misalnya Bawaslu itu, oke, kita akan hukum dengan peringatan keras. Peringatan keras apaan gitu? Peringatan gitu apa buat even itu denda uang kayak ya berapa sih dibandingkan biaya kampanye gitu kan nggak seberapa gitu. Nggak tahu sih, harusnya tuh bagaimana dan best practices-nya gimana pun juga nggak tahu apakah ada poin berapa banyak tuh di kartu merah. Iya, jadi kalau dulu kan ada istilah yang TSM. Ya. Terstruktur, sistematis dan masif. Gitu ya. Jadi kalau bisa dibuktikan bahwa kecurangannya itu terstruktur, sistematis dan masif sehingga berdampak kepada hasil pemilu, maka pemilunya diulang gitu kan, karena hasilnya berubah. Tapi kalau curangnya sporadis, berarti kan tidak terstruktur, tidak masif dan tidak sistematis, itu kan dampaknya nggak besar, dampaknya nggak sampai mengubah hasil gitu ya. Ya paling tadi hukuman seperti denda, hukuman macam-macam. Makanya kan yang sulit adalah membuktikan bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Bukti terstruktur, sistematis dan masifnya apa? Misalnya kelihatan ada pola yang sama gitu ya. Kelihatan misalnya ini digunakan mobilisasi penyalahgunaan bansos dari Sabang sampai Merauke misalnya, konsisten di berbagai tempat gitu ya. Kemudian buktinya seperti ini. Kemudian ada bukti bahwa perintahnya itu sistematis, hierarkis, secara institusional misalnya PNS tertentu diperintahkan mendorong yang ini gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi penting untuk mengumpulkan bukti kalau misalnya ada dugaan semacam itu. Jadi memang pada akhirnya nanti proses hukum, karena asumsinya kan ada checks and balance antar institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif gitu ya. Problemnya adalah mekanisme checks and balance yang seharusnya kemudian menjadi warna utama yang mewarnai pelaksanaan pemilu juga sudah hilang gitu kan. Di banyak negara dia dimulai dengan pengikisan mekanisme checks and balance ini dengan cara institusi-institusinya ini kemudian di capture ya, sedikit demi sedikit ya. Ketika sudah nggak ada checks and balance penyelenggaraan pemilu, berarti kemudian juga tidak ada mekanisme checks and balance-nya gitu. Sehingga yang panitia penyelenggara itu orangnya sendiri, yang mengawasi orangnya sendiri juga gitu ya. Nah ini kan kemudian membuktikannya susah. Nah ini aja hipotesis dalam kondisi yang memungkinkan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif tadi terjadi. Saya nggak bilang itu terjadi di Indonesia, belum ya. Maksudnya saya tapi teman-teman bisa melihat dan mengindikasikan kira-kira kayak gitu atau enggak gitu. Tapi aku melihat bahwa salah satu ketakutan masyarakat kita paling besar saat ini adalah melihat itu sebagai upaya-upaya shifting the goalpost, Mas. Upaya-upaya menggeser tiangnya nih. Mungkin nggak harus TSM ya. Jadi makanya mereka bermain dalam ranah-ranah yang pelanggarannya akan hanya sanksi terberat. Pelanggarannya sudah sesuai dengan aturan, dengan cara protes ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Tapi poinnya adalah ini ada upaya shifting the goalpost, dan ini yang buat saya yang tidak akan memilih paslon yang di tengah. Declare luar biasa. Itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Apa yang akan terjadi di 2029 misalnya? Apa yang akan terjadi di tahun-tahun selanjutnya? Bahkan sampai ada di Twitter juga, di X yang bilang kalau ini 2029 nanti putaran wakil naik jadi presiden. Bukan 2029, 2025. Kenapa tuh? Bukan gue ya, orang Twitter. Orang Twitter. Maksudnya kayak di TT kan? Iya. Parah banget.
melihat yang terjadi di Filipina ya. Iya. Jadi pecah kongsi ya. iya, dan memang dari awal tidak pernah jadi satu, itu kan tactical voter aja. coalition Iya. Ya, nah ini juga ada yang menarik mas soal itu. Jadi tapi nanti ya belakangan. Tapi aku mau tadi bahas dulu yang soal shifting the goalpost. Nah, adakah kecenderungan itu ke sana menurut teman-teman atau ini hanya one time effort buat melanggengkan kekuasaan yang mungkin nanti 2029 misalnya ini terpilih ya nggak akan terjadi seperti ini atau aku cukup pesimistis soal kalau fisika itu ada hukum Newton. Jadi Aksioma kalau reaksi, satu kan? Inersia. Kalau benda itu cenderung meneruskan geraknya gitu ya, kecuali ada dorongan lagi yang stop yang kemudian menghentikan kecenderungan itu gitu ya. Jadi kalau kita melihat memang inersianya itu lagi ke arah regresi ya kan, stagnasi dan kemudian regresi demokrasi gitu kan. Ini anak IPA yang masuk Jadi fisika. Jadi kalau momentumnya tidak terganggu, dia akan berlanjut. Kalau gue bisa kan ini kayak ini aja. Dismantling demokrasi itu nggak mungkin dalam semalam. Yeah. Dia pasti kalau teman-teman baca How Democracy Die gitu ya, atau baca buku-buku lain soal kemunduran demokrasi, dia pasti diawali dari penciptaan momentum itu mulai dengan digerogoti sedikit-sedikit. Kalau di kasus Indonesia misalnya adalah dengan institusi yang tadinya sakral dan didukung publik sangat luar biasa, namanya KPK. Begitu KPK, ternyata KPK bisa ditalibanin ya, terus bisa dimasukin ke TWK, lalu yang ini bisa dihajar keluar gitu kan, berarti yang lain bisa dikubur gitu ya. Maka setelah itu kan momentumnya dapat tuh, ini KPK itu kan sekian lama dia menjadi musuh dari banyak orang yang menginginkan proses demokratis ini bisa digerogoti kan, karena dia yang kemudian membuat state capture gak nyaman karena takut OTT, dia membuat proses konsolidasi oligarki sulit karena kalau mau dipusatkan sumber daya nanti ada yang ngawasin dan seterusnya gitu kan. Begitu KPK dikubur atau setidaknya ya kalau dikubur mungkin nggak ya karena gedungnya masih di sana gitu, tetapi orangnya udah orang yang bisa dipegang gitu ya, ya yang lain kan dengan gampang dilanggar. Ternyata kita giniin KPK, perlawanannya juga gitu-gitu aja. Ternyata mahasiswa demo besar tinggal diabaikan, ditembakin aja, paling begitu aja. Ternyata bisa loh kita abaikan gitu. Nah begitu tes KPK-nya selesai, gitu, institusi yang lain pasti digerogoti. Gitu. Jadi tidak mungkin dia terjadi dalam semalam dan tidak mungkin hanya terjadi karena alasan elektoral ini saja. Gitu. Jadi bahkan mungkin pernyataan Dewan Guru Besar itu agak telat karena kejadiannya sudah lama. Mahasiswanya sudah teriak dari dulu gitu kan. Jadi mahasiswa sebenarnya lebih visioner, lebih demokratis kali ya. Lebih bebas Karena mereka sudah bersuara lama gitu kan bahwa ada problem gitu ya. Jadi ketika lonceng kematian KPK sudah dibunyikan, ya institusi-institusi yang lain itu tinggal tunggu waktu saja. KPK bisa dihajar, selanjutnya bisa kemudian di capture satu-satu ya, sedikit-sedikit ya. Termasuk yang terakhir kemudian Mahkamah Konstitusi ternyata dilanggar begitu juga bisa gitu kan. Jadi kalau gue melihat salah satu faktor juga itu adalah ketiadaan oposisi saat ini. Karena ya siapa yang tahu di 2019 tiba-tiba bisa jadi bersatu dan akhirnya ya nggak ada proses check and balance di parlemen itu ya, walaupun mungkin masih ada 1-2 partai tapi nggak kedengeran, nggak sufficient juga buat benar-benar keras bersuara ketika ada ya ini institutional capture yang pelan-pelan terjadi ini. Kita nggak
nggak dengar suara yang keras di parlemen ya karena memang nggak ya semuanya bersatu gitu until the very last minute ketika akhirnya mereka pecah gitu kan. Tapi kayaknya ini menurut gue menjadi satu reminder juga penting karena kan di 2024 ini tidak hanya pilpres ya, kita cenderung melupakan bahwa ada pileg juga gitu. Betul. Dan ini tidak kalah pentingnya. Kalau gue sih berpendapat mungkin sebisa mungkin gue akan memilih partai yang gue kira akan menjadi oposisi nanti gitu. Kira-kira siapa yang bakal menang, gue coba deh gue dukung partai yang kira-kira akan kalah capresnya supaya mudah-mudahan dia bisa jadi bersuara checks and balance. Dia kalah. Nah, tebakan sulit ini. I have an opinion sulit. about this nih. Soalnya kalau kita melihat struktur partai pendukung 1, 2, 3 dengan asumsi bahwa 2 yang kalah, siapapun yang kalah itu akan berkonsolidasi menjadi oposisi, siapapun yang menang itu akan kesulitan di DPR. Siapapun. Even menurutku kalau yang tengah menang. Karena kalau menurut gue yang tengah menang kesulitannya bukan dari oposisi. Kesulitannya dari internal friction. Itu benar karena aku juga mau cerita karena ternyata di dalamnya serapuh itu. Ya kita bisa bilang kayak gitulah. Cuman siapapun yang menang tidak akan bisa senyaman 2019-2024. Siapapun yang menang pasti ada satu partai yang akan pindah ke pemenang. Nah, that's the problem. That's the problem. Satu. Makanya tadi aku bilang di awal, asumsinya adalah Cuma kalau satu. nggak cuma satu, bisa tiba-tiba tinggal 2 partai kayak kemarin. Ingat lo tahun 2014 yang waktu Prabowo sama Jokowi itu kan awalnya ada koalisi merah putih gitu kan. Iya. Tapi kan kemudian satu persatu bisa dikuasai. Nah, makanya kita pakai asumsi ya. Dengan asumsi bahwa yang satu ini dongkolnya at least 1 periode, yang satu mungkin memang tetap menjadi oposisi dengan asumsi bahwa yang menang adalah Prabowo Gibran ya. Ya ini bisa menjadi oposisi yang kuat dengan catatan suaranya sama seperti atau mirip sama 2019. Tapi kalau gue melihat kayaknya untuk urusan ini nggak perlu terlalu kompleks menganalisanya. Menurut gue, kira-kira kalau ini yang menang gimana, ya kita kira-kira aja gitu. Kalau menurut gue sih ya perkara nanti mereka karena semuanya uncertain. Masalahnya yang menang siapapun masih uncertain. Itu masalahnya. Nanti mereka ada pergantian ketua, terus ketua yang baru gimana seperti sebelum-sebelumnya ya di luar kuasa ya. Tapi at least what we can do ya paling begitu. Dan gue setuju dengan ini dan menurut gue adalah ya yang dipikirin ke depan soal tindakan elit itu urusan nanti lah. Yang kemudian menjadi penting dari proses elektoral itu adalah yang kita pilih itu mencerminkan kita itu suaranya apa, kita pesannya apa gitu. Jadi misalnya ketika kita memilih partai yang kita asumsikan akan menjadi oposisi yang kuat, itu kan pesannya adalah bahwa ya Anda mungkin menang hari ini tapi Anda nggak bisa seenaknya loh gitu. Itu kan pesan yang ingin disampaikan oleh publik itu kan sebenarnya itu gitu. Jadi dia akan bunyi kalau kemudian yang memilih itu ya menyampaikan pesan itu dengan jelas gitu. Jadi saya tuh memilih ini karena berharap ada checks and balance yang lebih kuat, ada oposisi yang lebih kuat nanti sehingga demokrasi kita lebih sehat gitu. Jadi pesan itu sampai. Jadi ya menurut gue soal nanti elitnya berperilaku seperti apa, kita harusnya lihat politik itu kan who gets what, how and when Laswell kan. Jadi ya elit yang binatang politik itu nanti di tengah jalan kalau ditawari hitung-hitungan ini kenapa mereka berkelahi sekarang? Kenapa mereka berkelahi sekarang? Karena ada yang diperebutkan dan belum tentu yang menang yang ini gitu kan. Jadi ada waktu untuk untuk bertarung. Tapi kalau udah jelas yang menang siapa, nanti kalkulasinya berubah lagi. Nah, elit-elit itu gitu loh. Makanya kita nggak bisa mengasumsikan koalisinya akan fix karena kontestasinya ini kenapa terbuka karena ini nggak jelas who gets what, how and when-nya itu bagaimana. Which is gitu bagus. Kan? ya itu bagus. Tapi ketika nanti hasilnya sudah jelas, komposisinya sudah jelas, ini akan beda kalkulasinya. Tiba-tiba 80% gitu Mas ya? Sangat mungkin. Oh my god. Kecuali. Walaupun ya tadi itu asumsinya menang kan gitu.
Tapi siapa yang menang pun exactly, that's the point. kita masih belum tahu gitu kan. Karena ada dua partai besar yang berseberangan sekarang. Yeah. Kita bisa bilang gitu. Iya. Oke. Jadi tadi udah cukup banyak diskusi soal apa jadi lebih baik ke demokrasi dan dunia juga ya. Tapi gue sebenarnya mau tarik balik lagi ke keberpihakan presiden. Karena nih gue udah menyusun pendapat gue. Nah tadi kan ini udah setuju nih. Nah gue pengen lebih spesifik. Kalau gue sebenarnya nggak setuju Presiden Jokowi berpihak gitu kan sekarang gitu. Jadi kalau menurut gue sebenarnya ekspektasi bahwa presiden itu di sini nggak berpihak gitu ya. Meskipun di luar negeri nggak cuma di US ya, kebanyakan tuh sepengamatan gue emang berpihak, apalagi yang parlementer gitu ya. Tapi di sini kan lebih ke secara historis, karena kita ada konteks historisnya juga, yakni terutama Orde Baru. Karena Orde Baru kan di mana ya negara selalu dimobilisasi dalam setiap pemilu. Jadi ketakutan utamanya adalah bagaimana kemudian negara itu kalau udah sitting president itu berpihak, nah itu udah tipping the balance gitu. Seringnya kayak pengalaman historis kita kayak begitu gitu. Jadi pengennya kalau dalam pemilu ya yang dimana kita juga kompetitif kan, sekarang kita lihat elit berkontestasi, harusnya dibiarkan aja gitu antara elit itu biar ribut gitu loh. Karena kalau negara udah ikut main tangan gitu loh, itu kemudian bisa tipping the balance. Apalagi kalau konteksnya cuma 2 calon gitu. Untung sekarang ada 3. Ya, dan kemudian main tangan kan. Jadi problemnya adalah negara main tangan kan. Iya. Nah, tapi kemudian balik ke dari kalau menurut gue dari apa yang dilakukan sebenarnya di US sendiri, kalau mau dibilang nggak ada keberpihakan, nggak ada mobilisasi negara, I'm not very sure gitu. Karena balik ke distingsi yang awal, kenapa gue singgung gitu antara pejabat publik sama pejabat politik, emang semua orang bisa ngebedain gitu kan. Itu kan Jokowi sebagai politisi bisa mengatakan itu. Tapi kalau kemudian kayak presiden ngasih BLT atau apapun itu di US kan juga ada gitu loh. Election spending itu di mana-mana ada gitu. Kecenderungannya di tahun pemilu pasti meningkat gitu, subsidi dan lain segala macam. Dan itu nggak bisa dibedakan gitu loh. Sulit dibedakan gitu. It's not, mungkin harus yang dengan agak lebih tinggi gitu ya. Kayak kita kan di belajar politik, belajar HI, jadi makanya kemudian bisa tahu itu. Tapi buat kebanyakan orang, I believe itu nggak begitu gampang gitu loh. Dan kemudian ketika the stakes are very high di Indonesia gitu, karena belum tentu pemenangnya siapa, nggak bisa diprediksi, semua orang akan cenderung melanggar untuk melakukan apapun loh, dan termasuk melanggar peraturan ketika nggak ada sanksi yang jelas, kayak tadi misalnya Bawaslu peringatan keras atau apa yang lain, itu kan nggak jelas gitu. Dan ini kenapa kayak nyangkut juga ke kayak shifting the goalpost akhirnya ya karena nggak jelas, kenapa enggak gitu loh. Kemudian dan akhirnya karena udah nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Terstruktur sistematis masif susah gitu. Iya, nah ya, dan karena kemudian kita juga masih sebagai institusi demokrasi yang muda, rambu-rambu yang nggak jelas gitu kan, kita banyak berpaku pada ya norma-norma yang nggak tertulis gitu, norma-norma informal, bahwa itu kan kind of unwritten rule ya, tapi kayak general expectation dari kita bahwa presidennya kalau 2 periode jadi negarawan lah, jadi above politics gitu lah. Itu suatu kode sosial yang nggak terinstitusionalisasi tapi ada gitu kan, dan itu so far masih diobserve lah. Meski kalau gue sih menurut gue, I will say itu masih diobserve oleh masyarakat, oleh presiden sebelum Jokowi itu di era reformasi. Tapi karena menurut presiden sebelum Jokowi yang sudah 2 periode hanya 1 gitu. Iya, enggak. Iya sih. Ya maksudnya emang kita masih yang demokrasi. Sampelnya sedikit. Besar. Emang masih sedikit. Tapi so far gue bilang kayak begitu gitu kan. Tapi kemudian ketika ada satu orang yang kemudian mulai start dari tadi deteriorasi institusi demokrasi gitu kan, nggak ada yang bisa menghentikan gitu. Kalau kemudian karena emang nggak ada yang bisa menghentikan gitu, kecuali nanti misalnya dalam pemilu selanjutnya kalah. Karena selama ini membatasi, ibarat meme yang ini pintu nih cuman pakai ranting doang gitu ditutupnya gitu. Seru itu demokrasi kita gitu. Ketika ada orang yang selemah alias dalam konteks tidak memiliki partai seperti Jokowi gini kan, dihadapi dengan bangunan demokrasi yang bisa dimanfaatkan seperti itu, dobraklah pintunya gitu, kayak negara turun aja gitu. Jadi itu yang jadi masalah sekarang. Tapi kita berpijak pada bahwa asumsi keterlibatan presiden itu adalah melawan demokrasi. Toh nyatanya di negara demokrasi yang lebih matang, presiden bisa ikut dalam kampanye, toh berjalan gitu. Toh it works.
Cuman memang itu tadi ada benernya bahwa Iya, iya. pakemnya yang nggak jelas gitu. Kalau memang dibolehkan ya silahkan, tapi dengan ya reimbursement, Iya. naik pesawat di reimburse misalnya atau apapun lah ya segala hal. Jadi yang jelas sumur pakai anggaran Universitas Pertahanan. Betul. Nggak bisa diklaim di akun partai sebagai karya dari individu misalnya. Itu Bantuan kan ke Palestina. Bansos depan istana. Depan istana. Ya, tapi poinnya adalah malah mungkin ini on another side gitu. Konteks positifnya ini bisa jadi sesuatu yang ya momentum momentum. untuk kemudian mengidentifikasi kita kasih batas-batas seperti apa sih. Betul. Ya, kalau demokrasi belum tentu. Balik lagi ke tadi gitu. Lu udah dapat LPDP belum? Hati-hati ya. Iya. Tapi ya di US itu ini trivia aja, di US ini 2 kali terakhir di mana presiden berkuasa 2 periode lalu mendukung calon berikutnya kalah calon berikutnya. Iya. Ya, Karena biasanya malah siklus ya. Biasanya siklus. Terus Iya. Nah, jadi ada kekecewaan terus. Tapi soalnya mungkin presiden US juga nggak ada yang approval ratingnya 80%. Tingkat Kepuasan kepuasan nanti tuh ngomong ada. soal approval rating lagi ya. Aduh. Approval rating itu menurut gue juga socially contingent. Jadi kalau di Amerika yang sebentar-sebentar orang bawa masalah ke lawyer, ya approval rating pasti rendah. benar. Tapi di Indonesia yang Monggo Pak, izin Pak. menurut gue Izin siapa berpendapat. presiden, approval rating nggak akan pernah di bawah 50%. Enggak bakal. Pendapat kok izin. Ini ada wali kota di sebuah kota yang bernyanyi di lampu merah aja, approval ratingnya tahu berapa? Berapa? 60-70%. Gimana? Gimana Mas? Maksudnya apa? Sebuah kota Di kota yang ada universitasnya. Kota dekat sini. Kota dekat situ. Iya, approval ratingnya juga masih tinggi-tinggi Iya, aja iya, gitu. iya. Padahal setiap hari di media sosial itu dibully kan? Oh, yang di lampu merah. Iya, yang lampu merah ada lagunya, Itu. ada lagunya. Hometown Mas Sofwan. Jogja. Bukan. Sultan. Bukan juga. Tapi apa memang ya itu benar sih karena Jadi semuanya pasti approval ratingnya Iya, tinggi. iya, Jadi iya, menurut iya. gue sangat misleading kalau orang mengatakan bahwa orang itu kalau approval ratingnya tinggi berarti performanya baik, berarti masyarakat suka. Enggak. Soeharto itu kalau 98 sebelum turun Anda survei approval rating, dia berani bertaruh di atas 90%. Mas. Konteks lo udah ada survei approval rating Mas Sofwan belum nih? 90%. Jadi orang Indonesia itu baik-baik gitu. Iya. Jadi benar. approval rating itu pasti tinggi. Jadi menurut gue ya itu bukan ukuran yang terlalu meter. Gue juga baru inget Ahok tuh juga 70%. Ahok 70%. Tetap kalah gitu. Berarti baru SBY yang bisa membuktikan malah. 2009 approval rating 77%, pemilu 63% loh. Iya, exactly. Ya kan? Iya. Orang itu ditanya kamu suka nggak? Oh iya, saya nggak ada masalah. Oke aja, gitu kan? Tapi kalau milih urusan lain. Iya. Kalau mengevaluasi kebijakan yang lebih konkret urusan lain, sama kayak gitu. Approval rating Jokowi 80%, tapi yang milih kemarin 55% pas pemilu. Misalnya. Oke ya, tapi berarti balik ke poin gue gitu kan, bahwa kalau menurut gue ya tadi kalau in the long term kita mau ngomong institusi mau kayak gimana, ya gitu mungkin kita bisa. Tapi kalau sekarang harusnya Presiden Jokowi nggak berpihak gitu, karena demokrasi kita itu contingent, itu bergantung kepada kenegarawanan ya elit politik ini gitu kan. Gue respect banget sama Bu Megawati gitu kan, yang kemudian waktu diminta 3 periode atau gimana gitu, ya nggak bisa, yang menentukan kekuasaan rakyat gitu loh. Nah ini kan jadi buat mungkin ada bagusnya lahir sudah merah-merah nih. Tuanku adalah rakyat. Aduh, ini Gubernur hanya mandat. Menurut gue ada bagusnya gitu dari orang-orang yang emang lahir dari rahim reformasi gitu ya, dari proses politik yang ya bisa dibilang insider politik gitu kan Bu Megawati apa SBY, tapi dari situ mereka paham the nature of kedemokrasi Indonesia gitu loh, bahwa emang ini tuh lemah gitu, harus dihormati, dan mereka emang punya partai gitu kan, jadi mungkin nggak merasa lemah dibandingkan dengan outsider politik sebenarnya karena komitmen kelembagaan pada demokrasi juga gitu ya atau karena power politics.
Atau karena tahu anaknya belum setinggi itu approval. Jadi ya tapi dalam hal ini apapun motivasinya, iya, betul. Dia menjadi rem penting bagi rem penting bagi apa ya, inersia regresi demokrasi itu gitu. Jadi walaupun gue skeptis alasannya, tetapi respect. Respect dulu. Yang seharusnya menghentikan inersia siapa? Menyala abangku. Menyala. Mas. Jadi yang harusnya menghentikan inersia tuh Kita apa, Mas? dong. Kita semua. Kita semua. Perubahan. Apa? Enggak. Tergantung Anda menyebutnya perubahan atau Perbaikan. perbaikan. Kok dapet sih? Kok dia tahu sih itu bahaya? Bahaya. Tahu Ketahuan. Hebat. Nah, tapi kadang-kadang Gue sering mendapat pertanyaan jebakan soalnya gue PNS jadi. Ini apa nih? Ini. Nah, ya tapi bahaya loh kalau menurut gue overconfidence seperti itu ya sebagai mahasiswa yang biasanya turun ke jalan ya. Karena biasanya kan sebenarnya gue baru baca sebenarnya yang gue percaya yang menurut gue bagus banget tuh ada artikel dari Michael Boehler, itu salah satu bukan Indonesianis juga sih, soas gitu kan. Nah, tapi bahwa ya perubahan itu dimediasi oleh kompetisi antar elit politik gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong kita mahasiswa atau anak muda atau apapun gitu lah mau dorong turun ke jalan mendorong perubahan itu gak masuk gitu loh. Jadi harusnya emang momen pemilu ini gitu kan yang kemudian kalau kita mau mendorong perubahan itu yang jadi chance-nya gitu. Gak cuma elit-elit doang yang bertaruh di sini. Kita semua juga gitu. Juga ikut bertaruh dalam pemilu ini. Betul. Jadi betul bahwa kontestasi itu dimediasi oleh elit dan elit untuk punya kapasitas untuk mempengaruhinya lebih tinggi. Tetapi elit itu kan dia butuh modal untuk kemudian berkontestasi itu. Dan modal itu tersedia dari lanskap publiknya seperti apa. Karena itu kita bisa mewarnai lanskap publiknya kan dengan wacana apa yang muncul, mood publiknya seperti apa, itu kan harus ditunjukkan gitu. Makanya sikap-sikap itu mungkin tidak langsung mempengaruhi peta politik, tetapi dia pasti ada dampaknya juga. Jadi ya kita lakukan yang bisa kita lakukan gitu kan. Coblos. Mantap. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Iya, coblos, jangan golput. Jangan golput. Kalau gue ya golput silakan aja ya, enggak apa-apa. Hak apa-apa. Hak aja gitu. Kalau silakan tadinya, pertimbangan kalau masing-masing. tadinya mau milih yang itu golput aja. Gitu. Pesannya mungkin gitu. Tapi ini mumpung ini gue cuma pengen ini intermezzo banget sih, tapi pilihlah partai yang kira-kira bakal masuk parlemen. Itu aja gue pengen ini. Karena tapi ini bisa jadi gue sih partai kecil tapi masuk parlemen. Iya, itu maksudnya. Jadi yang agak below 10% mungkin. Iya. Itu menurutku penting. Dah, sorry. Itu practical tips. Iya. Ya walaupun tidak setuju sih gue dengan aturan iya sih. Aturan tentang itu ya. Tapi itu hal yang berbeda lagi. Exactly. Memang benar kalau dengan itu menjadi kenyataan ya kalau memilih partai yang nggak lulus itu sama dia. What's the point? Iya, exactly. Ya, dan secara praktis nanti seringkali kemudian dimanipulasi karena partai-partai yang suaranya nanti nggak masuk itu kan seringkali nanti diperjualbelikan pas penghitungan itu. Oke, nah tapi tadi kayaknya nih sebenarnya gue nggak setuju kok yang bisa kita lakukan cuma mencoblos gitu kan. Apa tuh? Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Bersuara dan bisa bersuara dan gitu menyampaikan concern bahwa institusi demokrasi ini harus dipertahankan. Kalau ada masalah ya harus diprotes. Ya kita harus kawal dan teriak gitu ya, supaya elit menangkap sinyal, elit yang lagi berkelahi ini supaya menangkap sinyal bahwa kita nggak bisa konsolidasi di satu tempat aja nih gitu loh. Ternyata ada dukungan publik yang maunya ke arah yang itu dan gue bisa manfaatkan itu gitu ya. Ya silahkan elitnya kepentingannya apa silahkan, tapi searah dengan kepentingan publik gitu ya. Jadi ya kita harus tunjukkan bahwa publik itu mendorong penyehatan demokrasi, publik masih ingin kita mempertahankan sistem yang demokratis gitu ya, dan itu harus ditangkap pesannya oleh elit gitu. Jadi ya harus terus bersuara. Selain itu
kebetulan gue sama teman-teman bikin aplikasi jaga suara yang kita nggak diajak itu Iya Mas. nih, nggak ada nih. gue pernah ajak. Apa Mas? Iya, bisa download di Google Play Store. Oke. Siap. Untuk kemudian ikut bersama-sama memantau. Paling nggak di supaya sini nggak ada lah. kecurangan. Iya, Paling nggak di sini atau di belakang lah. Jaga Iya. suara bola. itu ini apa sumbangan publik juga jadi Sumbangan publik. Tapi itu red cardnya beda Mas. Wah, Gak bisa berapa tuh? Gak bisa pakai bansos. Nggak bisa dong. Kayak udah cukup baik yang diskusikan ya. Tapi kalau ada kemudian input apa lagi gitu untuk menghentikan inersia regresi demokrasi ini ya, baik dalam jangka pendek, which is pemilu sekarang gitu ya, nanti putaran pertama dan kalau ada putaran kedua, dan juga dalam jangka panjang gitu loh. Inersia itu kan nggak perlu berhenti dengan satu kekuatan yang besar banget gitu ya. Kalau kalian nendang bola gitu ya, sebelahnya gelinding mau ke gawang gitu kan, untuk nyetop itu kan kiper nggak perlu harus selalu menghentikan di depannya persis gitu. Kadang-kadang cuma di Blok apa, aja, di ya, blok cuma ya. di blok Oh, kecil, iya. cuma di ini aja arahnya sudah berubah. Kalau gitu. menurut gue, bukan itu ilustrasinya ini. Ini misalnya, ini ada bola gelinding nih kan di lapangan, kan ada rumput-rumput tuh. Ya, Nah, kalau rumput. rumput-rumput kecil itu, kalau tendangan nggak begitu kuat akan berhenti sebelum mencapai Ya, gol gitu. ya Kan itu bisa mencapai sama gawang. juga Ya, gitu. ya, Tapi ya. anyway, semua yang kecil-kecil itu matters. Ya. Jadi kalau kita bisa bersuara untuk menyampaikan bahwa kita ingin demokrasi kita survive, kita ingin sila keempat Pancasila gitu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu beneran masih hidup ya. Ya kita harus lakukan yang bisa kita lakukan ya. Kita nyalakan setiap alarm ketika ada pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran hukum, pelanggaran pidana maupun pelanggaran etik ya. Ya walaupun dasmu etik gitu ya, tapi iya, Nyerempet ya, terus. ya Nyerempet emang terus. harus terus disuarakan gitu, Iya. supaya satu wacana publiknya jelas, oh ternyata mood publik ya, itu menginginkan itu. Jadi dalam politik itu meskipun ada kekuatan material yang dominan, dia perlu dijustifikasi secara diskursif kan? Nah, benar-benar. Ini nggak ada justifikasinya. Jadi kalau mau asal ngelanggar aja, nggak ada justifikasi diskursifnya, lama-lama nggak punya basis. Betul. Maksudnya mau bikin kebijakan pun kan harus ada kajiannya, harus ada seterusnya. Dan karena itu dia harus didefinisikan, problem itu harus didefinisikan gitu ya. Jadi wacananya harus dimenangkan. Jadi kalaupun belum bisa intervensi langsung proses pemilu atau yang lain-lain, wacana publik bahwa kita nggak mau demokrasi kita mati itu harus dominan gitu ya, harus muncul di ruang publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut gue ya tadi, dengan wacana bahwa demokrasi nggak boleh mati ini kemudian dominan di sebagian publik, sebagian elit kemudian menangkap itu sebagai modal dalam kompetisi mereka. Betul. Sehingga mereka mengambil itu sebagai bendera Bina mereka. mereka sendiri gitu ya. Soal alasannya yang lain ya urusan mereka nggak masalah gitu, tapi kemudian ini membuat konsolidasi elit jadi nggak lancar gitu, konsolidasi ke arah yang non demokratis tadi gitu. Jadi ya kita harus pastikan bahwa ya kemudian ini, stabilitas baru, equilibrium barunya itu tidak mengarah kepada konsolidasi oligarki dalam sistem yang non demokratis. Jadi harus disampaikan pesan bahwa kalau kalian berkonsolidasi dalam bersama-sama dalam sistem yang non demokratis, yang akan dihadapi adalah ketidakpuasan publik yang tinggi. Apalagi mereka itu kan untuk menjalankan negara butuh komponen-komponen yang lain, butuh teknokrasi, butuh macam-macam. Kalau kampus-kampus misalnya semuanya menyampaikan kritik dan melihat ada masalah dengan itu, nanti siapa yang bikinin rancangan
undang-undang ya, yang bikinin naskah akademiknya, siapa yang bikin ini dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang kemudian bisa berdampak juga gitu. Jadi ya lakukan semua yang bisa kita lakukan, itu menurutku. Oke. Ada lagi mau tambahin? Mas Rai lah, Bang Rai lah terakhir lah. Aduh, apa yang bisa ditambahin nih? Kayaknya udah banyak yang udah kesebut banyak gitu. Mungkin ya dimulai dari circle kita masing-masing dulu aja kali ya. Kayak dalam diskusi-diskusi di rumah, di keluarga gitu kan, ya tanya aja kenapa gitu. Kalau misalnya ada ini tertentu gitu, kenapa emangnya? Kenapa oke dengan itu? Kenapa ini? Sampaikanlah walau hanya di X. Masya Allah, luar biasa. Walaupun satu tweet Luar biasa. Ya walaupun kan banyak yang bilang, wah kita jangan terlalu fokus di Twitter aja nih atau di TikTok aja nih, di lapangan gimana. Tapi kan tetap aja kalau kita hanya bisa itu ya itu bisa kita lakukan. Siapa tahu itu menginspirasi orang lain untuk berbuat sesuatu bisa-bisa aja. Ya. Ada satu hal yang keren banget sekarang. Sekarang ada satu cara untuk ngeledek temen. Lu pilih paslon itu ya? Gini. Memberi pressure dan kayak wah ternyata nggak keren yang milih PO. Social circle-nya nggak ini. Ya yang bisa dilakuin aja gitu, nggak banyak. Dan of course sebisa kalau gue sih merasa penting buat memilih. Tadi gue udah sempat bilang juga, memilih juga pileknya yang kalau bisa dirasa bisa memberi checks and balance. Jadi misalnya pemilih bukan berdasarkan kayak kira-kira dia bakal menang gue pilih deh gitu. Justru yang kalah yang dipilih. Justru ya mungkin untuk pemimpinnya lebih kayak yang sesuai, tapi untuk pileknya pilih yang kira-kira bakal kalah gitu, supaya mudah-mudahan kalau tidak terjadi kong kali kong gimana mereka bisa menjadi suara yang bisa mewakili kita untuk menjadi halangan yang lebih menjadi rintangan dari proses institutional capture yang tadi dibahas gitu. Satu tambahan lagi. Demokrasi nggak cuma pemilu. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di kotak suara dan apapun hasilnya, perjuangan belum selesai. Jadi harus terus konsolidasi masyarakat sipil, publik gitu ya. Yang saya kira di tengah mendung demokrasi kita ini gitu ya, ada juga harapan yang muncul kan, karena ya kita menyaksikan kesadaran masyarakat yang meningkat, kita menyaksikan kampanye-kampanye ini pada mulai ngomongin gagasan loh gitu. Kita nggak menyaksikan polarisasi yang kayak dulu yang membuat kita nggak bisa ngomong soal ide gagasan, soal macam-macam. Jadi menurut gue ini momentum yang bagus. Betul. Apapun hasilnya, siapapun yang menang nanti, momentum yang perkuat dan menyehatkan politik kita ini harus dirawat. Jadi ini ada momentum yang datang dari atas, namanya regresi, tapi ada momentum yang datang dari bawah yang namanya kebangkitan demokrasi. Kan masalahnya pilihannya adalah mau tadi kayak siapa? Mulai masuk jurang nih. Bukan. Ya artinya apapun hasilnya, ya tetap harus dilanjutkan. Saya tarik lagi mas. Yang kita dukung menang pun, ya tetap harus disikapi dengan curiga dan komitmen kita adalah kebaikan publik gitu. Jadi tetap harus konsolidasi. Kita harus keluar dari tradisi fans club. Betul. Kita harus keluar dari tradisi. Pokoknya saya suka bapak itu, saya suka ibu itu, apapun yang dilakukan pasti benar. Karena itu yang kemarin terjadi. Iya. Tuh certain extent kan. Banyak yang sekarang akhirnya kecewa ya gara-gara kayak dulu berpikir tidak akan melakukan hal seperti itu. Ternyata terjadi gitu kan. Jadi ya jangan fans club, justru the moment pilihan kita terpilih itu adalah the moment kita mulai langsung bisa menjadi kritikus yang paling depan gitu kan. Dulu gue udah pilih, sekarang kita lawan gitu. Betul. Oke. Untungnya sekarang kayak fans club udah nggak jelas lagi kulturnya. Karena nyampur. Yang ini berkhianat, yang ini mengecewakan. Buyar tapi fans club seru banget. Buyar. Bahwa satu lagi bahwa
polarisasi sekarang nggak separah beberapa pemilu terakhir dan beberapa pemilu terakhir itu bagus sih menurut gue karena akhirnya kita jadi tidak khawatir lagi misalnya nanti misalnya besok teman-teman yang Sinca gitu ya atau nanti pas Lebaran gitu sebelum putaran kedua kalau ada nggak was lagi untuk discuss. I beg to differ tapi it's another discussion. Oke. Ya. I beg to differ. Iya. Oke, enggak apa-apa ya beg to differ. Nah, ngomong-ngomong soal tadi hope dan bergerak gitu ya. Itu kenapa gue sebenarnya pilih ilustrasi rumput-rumput gitu loh. Karena kita semua adalah rumput-rumput tersebut gitu. Kita nggak cuman kalau kiper kan ibarat ada satu orang yang bisa menghentikan gitu. Nah, kalau ini tuh pertama kita harus acknowledge gitu ya bahwa momentum kemunduran demokrasi itu terjadi gitu. Bola itu sudah menggelinding. Nah, tapi kita semua adalah rumput-rumput itu gitu loh. Kita yang dengan setiap kita bersuara, setiap kita bergerak. Rumput jis sebelum apa sih? Lagi. Ampun. Aduh. Ya. Tapi intinya ya kita adalah rumput-rumput tersebut gitu. Yang kita kalau kita bergerak bersama-sama, kita bisa menghentikan gelindingan bola regresi demokrasi tersebut. Gitu loh. Dan kita kemudian ya dengan kesadaran tersebut rasanya sulit kalau kita kemudian tidak tergerak gitu kan. Kalau kita udah tahu bahwa bola regresi demokrasi tersebut sudah menggelinding dan kita harus bergerak membalikannya baik di dalam pemilu di dalam mencoblos nanti ataupun setelahnya gitu kan. Jadi ini nggak lagi tetap ilmu padi tapi tetap ilmu rumput. Ilmu rumput, ilmu rumput abangku. Oke. Mungkin padi juga bisa sih tapi ya intinya begitu. Oke? Iya. Sudah mantap nih diskusi masuk jurang keluar jurang. Semua masuk jurang. Gak ada yang selamat. Oke. Thank you conference sudah tunin untuk episode ke-24 ini. Gue Ikhlas, Mas Sofwan, Hafiz dan juga Bang Arastu. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Bebas Aktif selanjutnya.